Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya para pejuang cuan dan pejuang sangkutors. Wah, asik ini ya. Gimana nih keadaan kalian semua di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian sukses semua. Amin. Mantap ya. Oke kawan-kawanku semua, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di malam hari ini. Dimana bro, kalau kita lihat bersama-sama ya, untuk malam hari ini Bitcoin masih stabil gitu kan di area 103 ribuan. Mantap ya. Ya namanya target kita kan di area 103 ribuan dulu tuh. Ya mungkin di situ akan ada sedikit konsolidasi lah ya. Nah kalau kita lihat malam hari ini perform daripada altcoin juga masih sangat-sangat positif gitu ya bro ya. Ethereum di area 2,4 ribu gitu kan, dengan persentase kenaikan 2% malam ini. Dan XRP juga masih cukup bagus ya, dengan 9% dalam 7 hari terakhir. Mayoritas sih malam hari ini masih didominasi dengan warna hijau royo-royo ya bro ya. Mantap. Nah mungkin suaranya agak berisik ya bro, karena di sini cuaca sedang hujan, maklum ya bro ya. Nah kalau kita lihat juga di sini bro, dari sektornya memcoin gimana gitu kan ya, sinyal agak terganggu sih, jadi kurang begitu lancar juga. Kita cek bareng-bareng ya. Di mana dari sektor memcoin juga masih positif ya. Dogecoin, Shiba Inu, PP ini masih recover gitu bro ya. Terus kalau kita lihat untuk meme coin lainnya juga masih dalam kondisi yang cukup positif gitu kan. Mantap. Nah kali ini bro ada sedikit informasi yang menarik nih ya kan. Semisal tahun ini memang bener-bener bisa ke ranah situ, waduh auto kaya mendadak nih dari kalian semua. Oke kita langsung gas. Nah, di sini bro, kalau kita lihat, Grok AI itu memprediksikan harga Shiba jika Bitcoin mencapai di area 200.000 US dollar. Nah, ini bukan mengacu pada Shiba Inu ya bro ya, melainkan mengacu pada altcoin lainnya. Dimana semisal Bitcoin memang benar-benar bisa ke area 200.000 US dollar bro, maka prospek daripada altcoin ya akan mengalami pumping juga bro gitu ya. Nah, apa faktor-faktor yang bisa membawa Bitcoin itu ke area 200.000 US dollar? Untuk saat ini bro, masih ada beberapa faktor seperti arus masuk permintaan dana ETF itu masih sangat bullish di Bitcoin ya. Yang kedua bro, dominasi Bitcoin masih sangat tinggi ya. Yang ketiga adalah adopsi bro ya. Kali ini kan negara-negara udah mulai tuh melirik daripada Bitcoin ya, selain daripada El Salvador yang pertama kali gebrak untuk adopsi Bitcoin gitu kan. Saat ini udah masuk ke ranah yang cukup gede gitu bro. Nah kalau kita lihat di sini, lihat dari real chartnya Bitcoin dominance bro ya, 2 hari ini memang Bitcoin dominance kan mengalami junam ya, lumayan bro. Nah untuk saat ini dia tertahan tuh di area demandnya, makanya dia ada pemantulan atau perlawanan 2 kali nyentuh di area demand bro ya. Di mana area demand? Di sini bro ya. Nah ini bro ya, ini adalah area demandnya yang notabene menahan harga dari bukan harga ya, persentase daripada Bitcoin dominance. Nah semisal bro Bitcoin dominance itu bisa turun sampai di kisaran harga 62%, mungkin kenaikan daripada altcoin itu akan semakin mantap jiwa lagi bro. Kenapa? Karena perputaran daripada uang yang tadinya masih mendominasi 100% ke Bitcoin gitu kan misalnya, ini udah dibagi ke altcoin walaupun dominasinya masih sangat tinggi di Bitcoin bro, tapi perpecahannya mungkin ke Bitcoin 70%, ke altcoin 30%. Semisal nanti Bitcoin dominance itu bisa junam sampai palung Mariana gitu bro, mungkin di area 50% atau di area 40%. Itu mayoritas bro, perputaran uang itu akan lari ke altcoin cukup gede. Makanya nanti kalau Bitcoin dominance ini junam, siap-siap akan terjadi yang namanya alt session bro, seperti itu. Semoga saja ya. Oke mantap jiwa. Mungkin nanti Bitcoin dominance itu bisa turun sampai sini juga bro ya, kalau area demandnya ini nggak nahan ya, dia bisa turun sampai di area 62 ya bro ya, 28% sampai di kisaran ya 62%an pas lah gitu. Oke. Nah di sini sedangkan kalau kita lihat untuk price-nya Bitcoin sendiri bro, dia masih apa ya, sedikit
sideways gitu ya di area 103 ribuan bro. Wajar ya, karena targetnya kalau ini jebol itu kan ke area 109 ribuan. Nah setelah area 109 ribuan bro ya, target berikutnya itu di area 1618, itu di kisaran harga 130 ribuan sampai di area 140 ribuan. Target berikutnya yaitu di area 2618, di mana itu persentase harga Bitcoin berada di kisaran 166 ribuan sampai di kisaran harga 175 ribuan ya. Dan kalaupun harga Bitcoin itu ke area 200.000 US dollar, berarti dia masuk dalam kategori extreme taking profitnya di area 4,2 ini bro, sekitar 220 ribuan. Gila nggak tuh ya? Makanya di sini altcoin pasti akan mengalami pumping, termasuk ada Picoin ya kan, terus ada Shiba Inu juga, Ethereum, terus kalau kita berbicara altcoin lainnya ya Cardano dan kawan-kawannya pasti juga akan mengalami pumping ya. Cuman ya tetap antisipasi bro, karena gini ya, ini perspektif atau perkiraan prediksi untuk jangka panjangnya ya. Untuk saat ini dalam time frame 4 jamnya Bitcoin kan dia sedang sideways atau konsolidasi ya, terlihat dari sini bro. Untuk high weekly-nya kan dia berada di kisaran 104 ribuan ya. Nah ini dalam time frame 4 jam nih. Terus kalau kita turunkan lagi ke time frame yang jauh lebih kecil di sini bro, nah bisa kalian lihat sendiri lah. Nah seperti ini 1 jam ya bro ya. Jadi ya ini dia masih sangat-sangat sideways ya, atau ini adalah area di mana zona akumulasi antara buyer dan seller ya. Di sini nanti akan didominasi yang mana. Kalau didominasi oleh buyer, maka price harga target berikutnya ini bro ya, 105 sampai di area 109 lah ya. Ini kalau dalam time frame 1 jamnya target terdekatnya itu di area 105 sampai di area 106 bro ya. Kalau di daily ya itu tadi di area 109. Oke. Nah, perlu kalian ketahui juga bro ya, nilai uang kripto itu melonjak saat Bitcoin kan menyentuh di area 100.000 US dollar ya. Itu altcoin itu mengalami pumping yang luar biasa, seperti Mondek itu sampai 150 atau 160% ya kan. Terus ada PP itu sampai 60% bro. Fartcoin juga ngacengnya luar biasa. Jadi mayoritas saat Bitcoin itu mengalami kenaikan, altcoin lainnya juga ikut naik bro ya. Pi Network yang awalnya tadi stagnan di area 0,5, 0,6 udah nyentuh di area 0,7. Price target untuk Pi Network untuk dalam waktu dekatnya itu di area 0,8 sampai di area $1 pas bro ya, itu untuk target dekatnya. Semisal nanti Bitcoin itu bisa korelasi ya, mengalami rebound kembali sampai di area 105.000 atau 109.000 ya, maka kita akan melihat tuh Pi Network mungkin sampai di area $1 ya kan. PP mungkin bisa di kepala 2 atau membuat all time high-nya. Shiba Inu bisa sampai di kepala 18 atau di kepala 2 juga bro. Jadi altcoin pasti akan mengalami kenaikan pula ya. Terus di sini bro, kalau kita lihat bersama-sama ya, rally pasar terbaru kemungkinan besar disebabkan oleh Bitcoin ya, yang kembali mencapai angka 100.000 US dollar. Melonjaknya harga Bitcoin bisa jadi karena Gubernur Arizona menandatangani undang-undang tentang dana cadangan aset digital. Langkah tersebut mungkin telah meningkat kepercayaan bagi investor. Selain itu adalah di mana statement dari Donald Trump juga, di mana meminta ya Cina itu untuk membuka perdagangan Amerika kembali gitu kan. Terus informasi berikutnya itu akan ada pertemuan tuh antara Amerika Serikat dengan Cina ya, untuk membahas apa? Tarif bro ya. Jadi mungkin kalau ada penurunan tarif, kemungkinan besar kalau tarifnya turun itu jempol Powell selaku ketua The Fed teman-teman juga mungkin agak sedikit lembek gitu untuk menurunkan suku bunga. Hal ini akan sangat-sangat berdampak positif bagi altcoin. Nah, semoga saja di tahun ini bro, ya di tahun ini Bitcoin bisa sampai di area ya paling enggak di area 120 ya, di kuartal 2 ini ya 120 atau di area 130 sampai di area target kedua kita gitu kan. Oke, semoga saja. Oke, mungkin ini dulu bro ya. Kalau kalian memang udah pada running profit dari altcoin, silahkan di taking profit. Tetap semangat dan salam cuan.